Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Saya Mutiara Balkis Nabila Rahmi dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi D akan menjelaskan sedikit tentang Lembaga Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MUI beserta manhaj, istinbat, dan ijtihad dalam berfatwa. Jadi MUI ini memiliki tujuan sebagaimana yang tertera dalam pedoman dasar MUI yang telah mendapatkan pengesahan dalam musyawarah nasional atau disingkat dengan Munas pertamanya, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1975, di mana pada pasal 3 disebutkan bahwa MUI memiliki bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohani serta jasmaninya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. MUI ini memiliki tugas utama sebagai pembina atau membina dan membimbing umat dalam meningkatkan kualitas keimanan atau keagamaan dan pengamalan syariat Islam dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman, adil, serta makmur baik secara rohani maupun jasmani sebagai pengeluar fatwa serta nasihat baik kepada institusional pemerintah ataupun kepada umat Islam secara umum dalam hal yang berkaitan dengan keagamaan serta kemaslahatan berbangsa, memelihara persatuan umat sebagai sebuah institusi yang mempresentasikan umat Islam serta sebagai penghubung keharmonisan antara umat beragama. Nah, dalam MUI ini memiliki beberapa komisi, salah satu diantaranya adalah Komisi Fatwa yang bertugas sebagai penampung, peneliti, pengkaji dalam merumuskan fatwa serta hukum-hukum yang berkaitan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi fatwa adalah sebagai alternatif hukum dalam memberi jawaban permasalahan kehidupan dalam perspektif keagamaan bagi masyarakat ataupun pemerintah. Sedangkan kedudukan fatwa MUI sendiri sebagaimana pernah disinggung pada pertemuan pertama, secara umum fatwa dalam tatanan hukum di Indonesia menurut UU nomor 12 tahun 2011, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan, sehingga fatwa ini sifatnya hanya mengikat terhadap individu tertentu atau mengikat secara moral saja, namun tidak secara undang-undang atau secara legal, kecuali apabila dalam fatwa tersebut diubah atau dibentuk menjadi undang-undang atau regulasi. Kemudian berlanjut ke pembahasan metode ijtihad atau istinbat yang digunakan oleh MUI. MUI ini secara umum menggunakan 3 metode ijtihad atau beristinbatnya, yakni yang pertama melalui nas qat'i atau redaksi yang tetap, redaksi yang sudah pasti dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah dengan cara qauli, dan yang terakhir adalah secara manhaji. Jadi untuk pendekatan yang pertama, untuk nas yang qat'i ini, setiap fatwa atau dalam merumuskan hukum atau persoalan baru merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis yang sudah menyinggung hal tersebut. Jadi tidak diperlukan ijtihad secara mendalam atau penggunaan akal secara dominan dalam penggunaan metode ini, karena nas qat'i ini memang sudah pasti atau sudah tetap dan tidak memungkinkan adanya penafsiran terhadapnya karena memang sudah jadi subut dilalah, sudah tetap. Kemudian untuk yang nas qat'i ini disebut juga dengan bayani, penjelasan, karena mengambil langsung dari ayat atau hadis. Kemudian untuk yang qauli ini biasanya berpegangan kepada ibarat-ibarat
atau redaksi-redaksi pendapat imam madhab, terutama di kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik atau pendapat imam madhab yang biasanya digunakan dalam dalam madhab qauli ini atau metode qauli ini biasanya berasal atau merujuk ke yang disebut dengan al-kutub al-mu'tabarah atau kitab-kitab yang dijadikan rujukan utama. Dan apabila pendapat ulama madhab tersebut dianggap sudah mencukupi dan sudah memadai dan relevan dengan permasalahan fikih yang diusung, maka dengan metode qauli ini saja sudah cukup dan tidak perlu menggunakan metode lainnya. Selanjutnya, apabila dalam nas qat'i dan qauli tidak ditemukan jawaban mengenai permasalahan hukum di awal, maka langkah selanjutnya yang digunakan adalah manhaji, yaitu penggunaan metode atau jalan pikiran imam madhab atau imam-imam terdahulu dalam membuat hukum qauli tadi. Jadi manhaji ini mengambil tata cara atau metodologi berhukumnya yang kemudian direformulasi lagi untuk menjawab persoalan fikih yang baru itu tadi. Jadi karena qauli itu biasanya adalah pendapat yang sudah selesai pada saat itu, pada zaman itu, kemudian metodologi untuk bisa merumuskan jawaban fikih qaul itu tadi diambil dan digunakan dengan metode manhaji ini. Misalnya Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan dalam merumuskan hukum, maka metode istihsanlah yang digunakan untuk menyikapi suatu persoalan di masa saat ini. Selain dari tiga cara istinbat ini yang secara umum ini, sebenarnya MUI juga tidak terbatas pada metode-metode usul fikih tertentu, karena pada beberapa fatwanya mereka juga menggunakan beberapa instrumen atau alat lain, misalnya seperti menggunakan kaidah fikih, misalnya contohnya dalam memfatwakan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia difatwakan boleh dan memang harus ditegakkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan hak asasi manusia ini dasar yang dijadikan rujukan oleh MUI adalah kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menarik atau menolak kemafsadatan itu diutamakan daripada menarik keuntungan atau mendapatkan kemaslahatan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.